Baiklah Bapak Ibu, kini kita memasuki pembacaan firman Tuhan. Mohon para lektor untuk mempersiapkan diri. Lektor kita yang bertugas pada kesempatan ini terdiri dari dua orang, Ibu Veronica dan Pak Maruli Sregar. Ibu Veronica nanti membacakan Mazmur 121 ayat 1 sampai dengan 8. Kembali saya ulang, Mazmur 121 ayat 1 sampai 8. Lalu lektor berikutnya, lektor kedua Pak Maruli Siregar, membacakan 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai dengan 28. 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai dengan 28. Namun sebelum pembacaan firman Tuhan, saudara, kita terlebih dulu dengan doa firman. Kami persilakan itu Ibu Chandra Emilia Pela. Ya baik, mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Yesus, terima kasih untuk saat pagi hari ini. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berikan kami hikmat untuk kami dapat mengerti dan juga kemampuan untuk kami dapat melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Bapa. Doa ucap syukur kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bu Chandra. Langsung dari Kupang Kiat. Kita dengarkan pembacaan firman Tuhan dimulai dari Bu Veronica. Mazmur 121 ayat 1 sampai 8. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Selanjutnya kita membaca dari 1 Tesalonika 5. Mohon maaf, saya potong sebentar Pak Maruli. Kameranya terlihat dari monitor kami di sini miring, mungkin bisa diperbaiki sebentar. Belum. Ya, hampir tadi. Oke, iya. Udah. Oke, silakan Pak Maruli. Jadi kita 1 Tesalonika 5. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar. Berbaju cirahkan iman dan kasih dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur,
kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan, dan yang menegur kamu. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah. Sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu, dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Saudara-saudara, doakanlah kami, sampaikanlah salam kami kepada semua orang dengan cium yang kudus. Demi nama Tuhan, aku minta dengan sangat kepadamu, supaya surat ini dibacakan kepada semua saudara. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu. Amin. Terima kasih untuk para lektor yang telah membacakan firman Tuhan, Ibu Veronica dan Pak Maruli Siregar. Selanjutnya kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang sesaat lagi akan dibawakan oleh Gembala Pastor Joseph Fauzang dengan tema Israel kalahkan Islam di seluruh dunia. Langsung saja kita simak paparan dari beliau. Iya, silakan Pastor. Haleluya. Firman Tuhan selalu baru setiap hari jika kita menanti-nantikan Tuhan dengan penuh cinta, saudara ya. Yang tolong ya. Saudara, seberapapun dunia ini menyerang Israel, kamu nggak akan sanggup bertahan, saudara. Seberapapun ya negara-negara Islam itu ngeroyok, nggak bakal menang. Ya, sudah terbukti ya, dikeroyok ya sama puluhan negara Islam mana hari ini. Lalu Indonesia dengan pongahnya kita lawan Israel, habis kamu saudara. Jadi kalau nanti ada keputusan negara Indonesia mau perang lawan Israel, ini kan kamu cepetan pergi ke Belanda saudara, telepon saya. Nggak bakal menang, bisa-bisa kalian rusak semua. Udah nggak usah cinta Indonesia, emang Indonesia cinta kamu. Ini kalau betul Prabowo memutuskan untuk perang lawan Israel, kamu mendingan minggir ke sini saudara. Nggak bakal menang saudara ya, bakal ruwet. Nah, tapi pongahnya minta ampun Indonesia ini ya. Ya, pongahnya minta ampun ya, sepongah orang-orang yang melawan saya itu loh, saudara, orang yang mau fitnah-fitnah saya ya. Gila ini orang-orang nggak kapok-kapok yang udah dihancurkan begitu rupa, masih mau coba bangkit lagi mau ngelawan. Setelah Israel itu selalu menang ya. Orang Sunni, orang Syiah sudah habis semua ya hari ini ya. Mana kalau tanya mana musuh Israel? Indonesia. Itu ketawa Israel. Si Benyamin Netanyahunya tertawa terbahak-bahak saudara. Indonesia, Indonesia, bercanda kamu. Digituin saudara ya. Aduh dibatukin sama kakek tua aja udah mampus. Beneran saudara ya. Kamu nggak sanggup melawan Israel. Mengapa? Pertanyakan mengapa? Karena Tuhan menjaga Israel. Lah iya, tapi mengapa Tuhan bisa menjaga Israel? Terhadap itu adalah apa umat perjanjian. Nah iya, mengapa umat perjanjian, saudara? Apa yang membuat Israel itu begitu berharga?
pada Tuhan. Karena Israel itu sangat jujur dengan sejarah dan masa lalunya. Itu Tuhan senang. Jangan kau sembunyikan sejarah masa lalumu yang kelam. Tapi berdamailah, akuilah, dan bawalah itu kepada Tuhan. Aduh, Tuhan sayang sama orang begini, saudara. Orang yang mengakui, Tuhan, aku sudah rusak. Tuhan, aku sudah hancur. Kamu datang sama Tuhan. Bukannya nantang. Oh, memang aku udah hancur semua apa Tuhan? Oh, bukan begitu, saudara. Kamu kan yang bikin aku hancur nih. Kamu namanya nantang Tuhan. Kamu datang. Akui kesalahanmu. Akui kamu ada bikin salah sama Tuhan. Waktu kuliah di Haifa, saya nanya ya sama profesor saya, namanya Itzhak Feder, ya Profesor Itzhak Feder. Sama satu yang gitu ya, Ruven Kumran itu ya, itu mahasiswanya yang saya tanya, itu teman kuliah saya, itu Mossad, itu pensiunan Mossad itu, saudara ya. Dulu dia masuk Jakarta, nyelinap di Jakarta, Ruven Kumran itu ya. Dia di Singapura, base camp-nya, tapi dia sering ke Jakarta. Nah, si Ruven Kumran ini, saya nanya, ya kan, dia kan lagi seminar tuh kita ya, seminar untuk tekniknya dia, long papernya, namanya long papernya dia, paper seminarnya dia untuk tugas akhir. Saya juga sama ya. Lalu saya tanya sama dia, kamu tuh setelah mengalami begitu banyak ribuan tahun dicampakkan oleh Tuhan, saya bilangnya begitu ya, cukup provokatif ya, kamu tuh enggak marah sama Tuhan? Lalu dia jawab apa, saudara? Jawabannya sama, saudara. Ya, mereka pandang-pandangan. Mereka tersenyum ya waktu itu. Ini orang tua hebat ya, saudara. Itu kesalahan kami, itu dosa kami. Kami salah, kami tinggalkan Tuhan. Kami tidak setia dengan Torahnya. Nah, profesor kami Itzhak itu juga sama. Ya, betul. Kami salah. Tidak sedikit pun di hati kami marah sama Tuhan. Karena kami tahu itu salah kami. Hari ini kami bertobat dan kami tahu Tuhan menjaga kami orang Israel. Tidak satu pun kuasa di bumi, di sorga. Hati yang melekat kepadamu Tuhan, kau jagai dengan damai sejahtera. Tak satu pun kuasa di bumi, di surga yang dapat memisahkannya. Oh, ngeri, saudara. Mengapa Israel ini dicintai oleh Tuhan, dijaga Tuhan, dan tak satu pun yang bisa mengalahkannya? Hatinya melekat sama Tuhan. Nggak percaya Yesus, itu bukan masalah Yesus. Mereka percaya dengan perjanjian Torah. Sebab kesalahan orang Kristen, Yesusnya sudah jadi bule Amerika. Yesusnya sudah jadi bule Amerika. Makanya mereka nggak mau percaya lagi. Yesusnya sudah jadi bule Roma. Makanya mereka tidak percaya bahwa itu Yesus yang dijanjikan. Ya, kalau Anda mengikuti koinonia selalu, ya, dan perdebatan saya dengan Muri Wali, ya, 2 sesi perdebatan saya dengan Muri Wali, Anda akan mengerti yang saya ngomong ya. Anda ikut Hagios Bible College, selengkapnya itu saya ceritakan semua di Hagios Bible College, kelas evangelis apologetik, selalu di kelas-kelas kita saya ceritakan. Ya. Singkatnya begini, saudara. Orang Israel ini mengakui mereka salah. Bagaimana mereka salah? Mereka kompromi. Mereka menurunkan derajat standar moral. Ya, sebagian orang Israel sampai hari ini masih hidup di dalam standar moral yang rendah, ya, sebagian kecil, ya, bagi orang-orang yang sudah terpengaruh dengan budaya liberal. Tetapi orang-orang Israel yang cinta Tuhan, ya, mereka masih setia dengan perjanjian Tuhan dan mereka mengharapkan Mesias. Dan orang-orang ini, ya, dia belajar dari sejarah masa lalunya, karena Alkitabnya mereka, ya, adalah perjanjian lama kita, adalah sebuah bukti historis kejatuhan dan kelemahan, kesombongan, arogansi. Dan mereka tidak tutupi. Perzinahan, mereka tidak tutupi. Mereka mau bertobat. Mereka akui syarat pertobatan
adalah pengakuan, saudara. Tanpa pengakuan, kamu tidak akan disebut bertobat. Dan kamu bertobat, mengaku di depan jemaat. Itulah sebabnya saya mengkritik para pendeta-pendeta ya, yang berzina, lalu tetap bercokol di mimbar. Itu saya bilang, itu pendeta iblis. Pendeta kalau sudah berzina, dia harus lepas jabatannya. Jangan bicara lagi di mimbar, diam. Sampai kapan? Sampai mungkin bertahun-tahun, biasanya bertahun-tahun. Saya sendiri membutuhkan waktu 6 tahun, saudara ya. 7 tahun bahkan saya baru khotbah di mimbar. 7 tahun ya, saya berhenti ya, saya nggak khotbah di mimbar. Saya pernah salah, saudara ya. Dan saya akuin kesalahan saya. Malu. Tapi rasa malu itulah yang memotivasi saya untuk tidak bersalah lagi. Rasa hancur itu, hancur. Anak-anak saya kasihan. Berantakan keluarga kami, saudara. Kami bayar harganya. Tapi saya mau Tuhan, kalaupun aku harus menuai yang aku takut, biar aku sama Tuhan. Hancur, saudara. Hamba Tuhan kalau sudah berzina, lepas, jangan sombong. Wah, tambah hancur, kamu nggak bisa pulih. Bagus kamu kalau masuk surga. Kamu udah tobat, kamu pikir kamu bisa, oh aku percaya Yesus masuk surga, bundulmu peak, masuk neraka kamu. Jangan ngomong kamu habis berzina, masuk surga. Mana aku sudah minta ampun. Kamu minta ampun sama siapa? Sama korbannya, yang kamu sakiti. Suami dari orang yang kamu zinai. Kepada siapa kamu minta ampun? Kepada Tuhan. Kepada Tuhan. Bagaimana cara minta ampun kepada Tuhan? Diam-diaman saja. Dan kamu tetap dengan lantang khotbah di mana-mana. Bikin malu, kamu hancur. Kamu pikir Tuhan bisa dibohongin? Nggak bisa. Kalau kamu punya salah, akui. Kalau kamu punya dosa, akui. Malu. Memang malu kan? Kalau kamu nggak malu, namanya kamu nggak tahu diri, kamu punya dosa, nggak malu. Tetapi kamu bilang, Tuhan, lebih baik aku jatuh ke tanganmu daripada jatuh ke tangan musuhku. Dan kamu akan diproses 7 tahun katanya, 7 tahun. Ya, 7 tahun. Daud kan 7 tahun, ditawari 7 tahun kan. Masa pemulihannya kan, saudara, hancur, anaknya bunuh-bunuhan. Nah, saudara, apapun kamu pernah bikin di masa lalu, ya, datang sama Tuhan. Makanya di dalam gereja Katolik ada suatu tradisi yang bagus, pengakuan dosa. Ya, kamu ngaku dosa bukan karena ketangkap basah. Kalau ketangkap basah namanya ketangkap basah, bukan ngaku dosa, saudara. Ya, kalau mengaku dosa itu kamu dengan sukarela, walaupun nggak ada yang tahu. Kayak saya nggak ada yang tahu ya. Lalu saya datang, saya mengaku dosa kepada seorang hamba Tuhan. Saya nangis di situ ya, minta ampun. Tapi saya tahu saya akan menuai yang saya tabur. Nggak kuat, saudara. Sungguh nggak kuat. Tuayan yang hasil dosa itu nggak kuat. Aduh, saya hampir murtad. Selangkah lagi, seminggu lagi saya syahadat ke Islam. Nggak kuat. Untung Tuhan datang tepat pada waktunya. Hati yang melekat kepadamu Tuhan, kau jagai dengan damai sejahtera. Tak satu pun kuasa di bumi di surga yang dapat memisahkannya. Melekat erat sama Tuhan, saudara. Tuhan suka ketika kamu mengaku dosamu. Tuhan suka ketika kamu akui, Tuhan, aku salah. Tuhan suka ketika kamu bertobat, mengakui dosamu dengan hati yang hancur. Ya, karena Dia adalah Allah yang bertahta, yang bersemayam, bukan bertahta ya. Ia bertahta di atas pujian, tapi Ia bersemayam di hati yang hancur. Mazmur 51, saudara ya. Ia adalah Allah yang bersemayam, diam dalam hatimu yang hancur karena penyesalanmu. Artinya jangan nyoba sekali lagi. Kalau kamu nyoba sekali lagi makanya itu namanya bukan pertobatan. Dicoba lagi. Ini baru ketahuan nih selingkuh, ya kan niduri istrinya orang. Masih flirting perempuan lain, saudara.
Itu namanya bukan bertobat, itu namanya kamu kurang ngajar. Ya, saya adalah nabi Tuhan yang dikirim untuk membongkar dosa-dosa hamba-hamba Tuhan seperti ini. Ya kan, seperti Nabi Nathan bongkar dosanya Daud kan? Bukan Nabi Nathan, Nabi Gad ya. Ya, yang membongkar dosanya Daud kan? Ya, saudara ya. Beneran saudara ya. Saya datang ke California itu untuk ngasih tahu Saifuddin. Tapi dia nggak bertobat. Kamu lihat hidupnya Saifuddin ya. Ini contoh di media sosial ya, kamu lihat ya. Tontonan gratis. Tontonan gratis, kamu melihat bagaimana orang jungkir balik. Bagaimana orang mau melawan orang yang sudah menyerahkan hidupnya sama Tuhan. Nyungkel semuanya. Bagaimana ketika seorang Nabi Tuhan yang ngomong, kamu jangan pernah melawan Daniel Alexander, saudara. Dia itu orang yang sudah serahkan hidupnya seluruhnya, hartanya. Bukan cuma hidupnya, hartanya. Kalau cuma nyawanya, gampang harta, saudara. Harta itu lebih berharga dari nyawanya orang. Goblok, ya kan? Nyawa lebih berharga dari harta. Pada kenyataannya, kamu kan lebih jaga hartamu daripada nyawamu, kan? Bukan cuma sekedar menjalankan nyawanya, hartanya pun sudah serahkan sama Tuhan. Sama ya, orang-orang ini kamu jangan lawan. Di Belanda ini ada seorang pendeta yang memfitnah Pastor Daniel Alexander, saudara. Difitnah dengan fitnah yang sangat keji, saudara. Bukannya ketemu ngomong, tapi dia ngomong kemana-mana sampai ke Amerika, sampai di blacklist di ya Pastor Daniel Alexander sampai di blacklist di Los Angeles gara-gara fitnahan keji ini, saudara. Orang yang memfitnah ini sekarang, saudara ya, dia ngemis dari satu toko-toko yang lain, minta donasi buat operasional hidupnya dia dan gerejanya dia. Ngemisnya pakai tas Louis Vuitton, saudara. pakai tas mewah di ngemis, saudara. Pengemis bonafit. Tapi kan namanya tetap ngemis. Hancur ini orang hamba Tuhan ini, hancur sekarang, saudara ya. Aduh, sudah nggak ada suaranya lagi. Saudara, jangan pernah kamu nyerang orang yang sudah serahkan hidupnya dan hartanya. Saya sudah menyerahkan hidupnya saya pada Tuhan. Tapi dia masih rakus donasi. Namanya belum. Tapi bohong. Ya kan? Orang-orang yang masih rakus donasi itu adalah orang yang belum menyerahkan hidupnya pada Tuhan. Ya, saudara ya. Orang-orang yang masih rakus donasi itu orang yang belum menyerahkan kepada Tuhan. Orang-orang yang sudah serahkan hidupnya, bahkan memberikan seluruh penghasilannya buat pekerjaan Tuhan. Itu kamu jangan lawan, saudara. Itu Tuhan sendiri yang menjaga. Karena hatinya melekat sama Tuhan. Mau apa lagi? Sofa aja sofa bekas. Ayo. Ya, kolektornya 500 juta, sofanya sofa bekas. Jangan belikan saya sofa, saudara ya. Enggak. Jangan ya. Saya ngomong saya lagi nggak minta belas kasihanmu ya. Sofa saya bekas beneran ya. Saya tidak sedang minta belas kasihanmu. Jangan suruh beli sofa baru. Enggak. Bu Mantu tahu, Bu Lianti, Bu Marjuni semua ya. Pak TJ tahu, Pak TJ tidur di sini, tidur di sofa itu ya. Pak Iman tahu sofanya. Sofa bekas dan enak sekali ya, saudara ya. Buat duduk semua enak, nyaman sekali itu ya. Dan saya tidak minta dibelikan dan jangan belikan. Dan saya bangga, saya beli sofa bekas. Itu bukti bahwa saya tidak nilep donasi kalian. Ya, saudara, saya nggak main-main, saudara ya. Mengapa Tuhan jaga hidup saya? Mengapa tidak ada orang fitnah saya bisa mempan? Ada orang fitnah saya cuma ketawa-ketawa. Saya bilang, nanti saya klarifikasi, kamu nanti cepat kamu nanti. Dan kalau sudah begitu saya senggol masalah uang, nah inilah saatnya. Kamu pikir saya nggak pengen klarifikasi dari kemarin, saudara? Begitu dia senggol, katanya saya makan uang donasi, ini kesempatan saya. Kan saya sudah bilang, kamu boleh bicara apa saja tentang saya, tapi jangan pernah kamu ngomong saya maling uang donasi. Tak klarifikasi cepat kamu, saudara. Kamu boleh senggol saya apapun, tapi jangan ngomong saya maling donasi. Ya, karena hidup saya, bahkan uang saya sudah saya dedikasikan ke sana. Untuk Hagios, komunitas ETA. Ya, bahkan berapa banyak orang yang miskin. Ya, dan saya tahu, saya ngecek satu-satu setiap orang ya.
Saya selalu ngecek saya teman satu-satu jemaat kita ya, terutama yang susah, saya cek, saya teleponin. Ya kalau Anda belum sempat saya telepon, saya minta maaf saudara ya, terutama jemaat yang dalam pergumulan hidup yang berat, saya pasti teleponin satu-satu. Dan begitu saya tahu, saya bisa bantu ya. Kalau lagi berbeban berat, saya bisa dengarkan kamu. Ya, saya bisa berdoa buat kamu. Kalau kamu lagi kebutuhan keuangan yang tidak mungkin di-cover oleh SOP-nya yayasan kita, dan saya ada, saya pasti kirim kamu uang. Bukan sembarangan uang ya, saya nggak ongkrongan. Tapi karena saya tahu ada kebutuhan khusus, dan itu sudah disurvei, tapi tidak sesuai dengan SOP-nya. Tapi dia ada kebutuhan, ya. Dan saya tidak eman-eman. Kenapa? Karena hidup saya buat kalian. Saya ayah kalian, saya bapak kalian, saya gembala kalian. Jadi kalau kalian sampai susah, itu saya ikut nangis. Kalau kalian 5 tahun di sini masih susah, saya ikut sedih. Ya, saya pengen sekalian semua dipulihkan. Ya orang-orang ikut saya semua. Nggak ada yang nggak boleh ada yang kere, nggak boleh ada yang susah, saudara. Sampai anaknya nggak bisa sekolah, sampai utang sana, utang sini. Kamu harus tanya sebabnya apa, dan saya harus ngomelin kamu. Tapi kalau saya ngomelin, duitnya pasti keluar. Kalau saya ngomelin, duitnya pasti keluar, saudara ya. Kecuali kalau kamu diomelin, kamu tersinggung, ya sorry. Saudara. Kalau kamu diomelin, kamu nurut, saya pasti tolong kamu. Ya, saudara ya. Saudara, yang paling penting, ya, pesan pagi hari ini. Kamu yang sedang berdosa, kamu akui sama Tuhan. Bertobat, saudara. Ya, kamu berdosa apa sama Tuhan? Kamu pernah menyakiti orang. Kamu pernah berzinah. Kamu pernah menipu. Kamu pernah melakukan hal yang tidak terpuji. Ya, kamu akui dosamu sama Tuhan. Jangan nantang. Sebab ketika kamu datang sama Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya kamu akan menuai yang kamu tabur. Ya kamu akan malu. Ya kamu akan merasa direndahkan. Tidak apa-apa. Biar datang sama Tuhan, saudara. Berdoa. Tuhan, biar aku dipermalukan, tapi jangan lepaskan aku dari tangan-Mu. Wah, itu doa yang paling disayang sama Tuhan. Siapa nih yang berdoa seperti ini nih? Siapa nih yang berdoa seperti ini nih? Wah, dicari kamu sama Tuhan. Dipeluknya, kamu pegang. Tenang anakku. Akan kupegang kamu dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Tiba-tiba saya push keliling dunia. Tiba-tiba saya pakai Tuhan dengan caranya Tuhan yang ajaib. Ya, saudara ya. Iya dong, jangan bilang enggak, bilang amin semuanya ya. Bilang amin semuanya. Apapun kesalahanmu, apapun dosamu, apapun kamu pernah bikin, kamu akui sama Tuhan, jangan berkeras hati. Kalau ada hamba Tuhan negur kamu, dengarkan. Kalau ada hamba Tuhan, bongkar dosamu. Akui, saudara. Akui. Makin kamu keras, makin dihajar kamu sama iblis. Dan kamu mati, jangan pikir kamu masuk surga, neraka bagianmu. Beneran saya ngomong ya. Beneran saudara ya. Nanti ada tambahan-tambahan. Orang kan kamu sudah direndahkan nih. Lalu ada orang yang mau nyerang kamu di luar yang Tuhan izinkan. Kalau kamu menuai apa yang kamu tabur, itu ada tracknya, saudara. Yang lain-lain kamu jangan takut. Tracknya cuma itu saja, percaya saya. Kamu akan jatuh bangun, kamu akan dihancurkan di situ, di mana kamu jatuh, di situ kamu harus bangun. Disitulah kesombonganmu dihancurkan. Iya, cuma itu saja. Wah, nanti kalau ada begini lagi, kalau ada begini, kamu jangan menerka-reka yang lain. Kamu fokus apapun, itu pasti tracknya hanya itu. Ya, track di mana kamu sudah menyakiti hati Tuhan, disitulah kamu nanti akan disembuhkan. Yang lain-lain kamu nggak usah khawatir, saudara. Sebab pencobaan itu, setan itu tidak akan bisa menjangkau kamu kalau bukan karena Tuhan mengizinkan. Dan Tuhan tidak akan izinkan
Kamu di situ ya sudah di situ saja. Yang lain-lain kamu jangan takut. Ya, karena Tuhan akan bikin satu tembok. Kamu jatuh bangun di situ. Ya, kamu kan di tembok. Yang lain-lain kamu nggak usah pikirin. Saya ngalamin, saudara ya. Tadinya saya khawatir, oh, ini gini gimana Tuhan? Nanti kalau gini gimana? Tuhan selalu bilang, jangan takut. Jangan takut. Ada orang, saya bongkar kamu, mati saudara orangnya saudara ya. Memang saya punya dosa yang saya sembunyikan, yang tidak ada yang orang tahu. Yang tahu cuma orang ini. Orang ini bilang, saya bongkar, WhatsApp-nya masih ada saudara. Nanti kapan-kapan tak tunjukkan di kelas ya, jangan di publik begini ya. Saya bongkar, saya tahu siapa kamu, saya bongkar kamu. Orang yang mati, saudara, umur 39 tahun. Matinya mati duduk, itu mati. Ya, mati tiba-tiba mati. Ya, jangan main. Dua orang sudah kejadian, saudara. Makanya setelah kedua orang ini mati, sejak itu saya nggak pernah takut. Si Edwin Metatron bongkar-bongkar rumah saya, saudara. Pasti Edwin, nggak ada yang lain. Tak jamin 1.000.000% itu Edwin. Bongkar rumah saya, saudara. Kamu pikir saya takut? Saya nggak pernah takut dengan apapun. Tuhan jaga saya. Kenapa? Karena saya sudah serahkan seluruh hidup saya sama Tuhan. Hati yang melekat kepadamu Tuhan, kau jagai dengan damai sejahtera. Ada damai sejahtera di rumah saya, saudara. Kalau kamu serahkan hidupmu sama Tuhan, ya Tuhan akan jagai kamu dengan damai sejahtera. Masalahnya kamu okol-okolan sama Tuhan, makanya mukamu kayak setan. Karena kamu mau el-elan dan kamu maksa mau pakai caramu. Serahkan sama Tuhan, saudara. Memang kita sudah bikin salah. Akui. Bertobat. Justru dalam pertobatan itu, Tuhan akan jagai kamu. Saya kalau ada orang bertobat, kalau ada orang lagi ruwet sama Tuhan, saya nonton. Saya tidak akan bicara kalau Tuhan tidak suruh. Elia Miron, kebongkar ya, Potita ya. Loh, sekarang saya ngomong. Dulu kan saya selalu ngomong hanya di kelas. Kamu lihat ya. Bagaimana Pak Elia Miron? Oh, hati-hati Elia Miron ya. Nggak beres. Saya tidak bicara di umum loh ya dulu ya. Selama bertahun-tahun ya. Saya hanya bicara di kelas. Hati-hati Elia Miron ya. Jangan kamu ikutin ajarannya. Ya. Orangnya pun ada spirit yang tidak baik. Sekarang sudah kebongkar semua ya. Kalau sekarang, dulunya saya nggak pernah ngomong ya kan. Sekarang kan sudah kebongkar semua, udah bukan rahasia lagi kan. Agatha juga sama, hati-hati ya. Tapi saya nggak pernah ngomong di luar. Kalau Tuhan suruh saya, baru saya ngomong. Tapi masalah klarifikasi uang, saya harus klarifikasi karena kan kita ngumpulin donasi tiap hari, teriak-teriak kumpulin donasi. Masalah uang itu saya harus teriak, harus klarifikasi. Dan kalau saya klarifikasi, akan bikin orang kejang-kejang bunuh diri itu, saudara. Sekali saya klarifikasi ya. Ya, saudara ya. Nah, kamu juga sama, kamu jangan takut. Nanti orang akan berusaha nyakiti kamu, saudara. Orang berusaha mancal kakinya ke kamu. Wow, ke mukamu, saudara. Karena kamu ngalah kan. Orang kalau ngalah kan diinjak. Kamu pikir orang ngalah nggak diinjak. Orang makin kalah makin diinjak loh. Memang iya, makin kalah makin diinjak. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, saudara. Yang penting kamu sama Tuhan. Sekali waktunya dia di luar jalur mau injek kamu, dikasih mati sama Tuhan. Kasih mati. Makanya kalau ada orang bertobat, saya lihat nih orang ini bertobat, begitu bertobat saya nggak berani sentuh. Kenapa? Dia lagi urusan sama Tuhan. Jangan sampai nanti saya urusan sama Tuhan. Kalau ada orang lagi bertobat, kamu nggak boleh sentuh, saudara. Ya, kalau orang itu nggak bertobat, Tuhan suruh saya hajar, saudara. Tapi kalau Tuhan suruh stop, saya stop. Ya, saudara ya. Karena orang-orang yang lagi bertobat, ya, dia hatinya lagi melekat sama Tuhan. Dan kalau dia lagi melekat sama Tuhan, berarti dia ada dalam perlindungan tangan Tuhan. Maaf kata, ya pepatah Cina bilang, mau nendang anjing pun, mau nendang anjing buduk pun, kamu lihat-lihat, tengok-tengoklah anjing siapa itu. Walaupun itu anjing buduk ada di rumah Prabowo, saudara, jangan kamu tendang, saudara. Salah-salah kamu ditembak sama Kopassus, saudara. Sekalipun itu anjing buduk, tapi ada di rumah, ada di Hambalang, di rumahnya Prabowo.
Jangan kamu tendang dia, saudara. Sekalipun anjing buduk. Karena itu anjingnya Prabowo, kamu berani. Ya, pepatah Cina bilang ya, itu benar, saudara. Kamu menendang anjing, sekalipun anjing buduk, lihat-lihat siapa yang punya. Tengok-tengoklah. Ya, hati-hati, saudara. Sekalipun saya sudah pesakitan dulu ya, kamu mau injek saya lagi. Nanti dulu, ini anjing buduk ini punya siapa nih? Punya Tuhan Yesus, anjing buduk ini. Kamu jangan coba-coba, saudara. Kamu lawan Tuhan, nanti kamu selentik Tuhan, mampus kamu. Sudah 2 yang mati, sudah. Sungguh, saudara. Saya nggak nakut-nakutin kamu. Ya, kamu mau coba, boleh, coba saja. Kalau mau coba, boleh, coba saja. Kalau ada orang lagi bertobat dan dalam perjalanan pertobatannya, seperti Lazarus, si miskin, orang pengemis itu, orang miskin itu kan, dia dalam pertobatannya berjalan, saudara. Bahkan anjing aja jilatin dia. Ya, dia miliknya Tuhan. Ya, jadi kalau ada orang hilang, lalu dia datang kembali kepada Tuhan, sekalipun dia anjing buduk, saudara, dia itu miliknya Tuhan. Tapi kalau ada orang tidak bertobat, ya nggak usah kamu dengarkan. Ada hamba Tuhan berzina, tidak mau bertobat, kamu tinggalkan. Jangan ikut di dalam dosanya. Kalau dia masih mengembalakan gereja, tinggalkan gerejanya. Ada hamba Tuhan suka dengan barang-barang mewah. Kalau dia masih hidup dalam kemewahannya, tinggalkan. Ya, tinggalkan. Kamu akan hidup di dalam ruang tempat tunggu neraka. Haleluya. Tapi kalau kamu ada berbuat dosa, kamu melekatlah sama Tuhan. Jangan takut orang angkat kaki ke mukamu. Ada batas dari Tuhan. Kamu enggak usah. Kalau kamu lagi dalam masa-masa, kata Daud ya, kalau memang Tuhannya lagi suruh dia, ya mau apa lagi? Tuhannya suruh dia kok. Ya, saudara ya. Tuhan suruh dia kok. Apalagi biarin aja. Tapi Tuhan akan jagai kamu karena hatimu lagi melekat sama Tuhan. Tuhan bersemayam di hati yang hancur, saudara ya. Hati yang melekat kepadamu Tuhan, kau jagai dengan damai sejahtera. Tak satu pun kuasa di bumi di surga yang dapat memisahkannya. Amin. Silakan, Pak Mulia. Tuhan berkati.